Milenial itu antitesa orang tua mereka sendiri karena sistem yang ada saat ini menguntungkan semua orang tua atau generasi di atas mereka dan membuat milenial ingin mempunyai solusi ekonomi mereka sendiri. Sistem ekonomi milenial itu apa? Sharing, cashless, digital, dan rating comment. Mereka melawan hampir di semua lini sehingga Mas Yusuf Hadi pernah mengatakan milenial itu kill everything, membunuh semuanya. Apa yang dibunuh? Yang dibunuh adalah generasi di atasnya dan mereka menganggap apa yang digunakan generasi di atasnya tidak cool, tidak keren. Buktinya industri sabun batangan turun terus 10 tahun terakhir di mana milenial itu menggunakan sabun cair. Industri bir turun hingga 60% dibanding 15 tahun yang lalu di masa jayanya minuman bir karena milenial tidak ngebir, bahkan milenial tidak mabok. Olahraga golf itu dianggap mainan generasi tua, nggak cool. Buktinya golf viewer atau penonton golf itu turun hingga 25% dibanding masa jayanya 5 tahun yang lalu. Kredit card, milenial nggak pakai, mereka pakai digital money, e-money. Milenial itu tidak heboh belanja barang seperti generasi di atasnya yang suka nyetok. Mereka lebih instan, seperlunya dan senang dengan pengalaman. Kaum milenial itu sangat praktis, bahkan milenial itu membunuh kantor tempat kerja, membunuh dunia properti karena mereka menunda membeli properti, bahkan menunda nikah, bukan menunda pacaran mah mereka seneng. Secara ekonomi, milenial mempengaruhi 40% ekonomi dunia saat ini dan 5 tahun ke depan mereka akan melewati 70% perekonomian dunia dipegang mereka. Sementara pemerintah dalam rancangan APBN kemarin gak baca sama sekali milenial mau kemana. Kita bicarakan sekarang milenial dari sisi yang lain. Sekarang kembali ke ekonomi negara di era milenial. Bener deh, milenial sejatinya anti hutang dan mereka kuat sekali berbagi. Itulah dasar dari MMT, Modern Monetary Theory. Jadi nanti kalau ada menteri milenial tetapi konsepnya masih Keynesian, masih ngutang, kabinetnya ya belum kabinet milenial, muda doang usianya tapi ilmunya zaman old, nggak pakai ilmu zaman now. Ilmu zaman now itu adalah MMT, Modern Monetary Theory. Basisnya adalah SWF, Sovereign Wealth Fund, Consolidate Bottom of Pyramid, Create 12 level ekonomi. Kredonya adalah create. Itu adalah kredonya kaum milenial yang menggunakan MMT. Akan banyak perubahan ke depan karena penciptaan yang dilakukan dengan MMT, salah satunya misalnya baterai. Ini melawan hegemoni BBM. Secara singkat nih ya, kita mundur sebentar. Dunia ini terbagi dua kelompok besar, petahana atau incumbent. Mereka semua disponsori oleh perusahaan fossil oil, minyak bumi dan batu bara. Banyak negara dibuat bergantung dengan minyak bumi. Mereka masih mau berkuasa sampai 25 tahun ke depan, kalau perlu sampai 50 tahun ke depan. Sementara sisa dunia sudah mulai melawan, seperti kaum milenial, yaitu mereka anti plastik, pro lingkungan, anti batu bara. Kalau pemerintah Indonesia saat ini masih melindungi batu bara, masih pakai minyak bumi, masih pakai IMF, ditambah obor lagi. Kalau milenial yang MMT tidak, mereka pro baterai, anti plastik, pro printing money, pro project creation. Tapi belum bisa dilakukan karena incumbent nggak bisa move on pejabat-pejabatnya, masih kekunci IMF, masih kekunci sama obor Cina. Mesin Cina yang harus batu bara masih di nomor 1 kan. Kasihan ya kaum milenial, mesti nunggu lagi, kirain sudah bisa sekarang.